Riyasah TV, media dakwah menuju jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran waktu-waktu istimewa, wadduha, wal asri, wal laili, wal fajri, dan seterusnya. Kemudian Allah juga menyebutkan bulan-bulan istimewa, bulan hurum atau Asyhurul Hurum, bulan Ramadan. Allah juga menyebutkan kota-kota dalam Al-Quran. Udkhulu Misra insyaallah, Misr. Wa hadzal baladil amin, Makkah. Allah juga menyebut negeri Syam dalam ayat wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun yang banyak tumbuh di negeri Syam. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak antum semuanya untuk mentadaburi surat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebutkan hewan istimewa yang digunakan sebagai kendaraan dalam ibadah paling mulia dalam Islam, yaitu jihad, yang mana karakternya ada 5 ya. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala mentadaburi 5 ayat pertama tentang karakter kuda perang itu, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang karena punya sifat yang istimewa. Layak untuk kita pelajari. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang, allati tajri hatta yusma' li nafsiha sautun min syiddatil jari. Demi kuda perang yang berlari kencang, tergopoh-gopoh, terdengar suara nafasnya, tergopoh-gopoh, dan larinya pun mengeluarkan suara ya. Kuda perang ini, kalau kita bersama ketahui bahwa dia hanya dimodali oleh orang yang merawatnya dengan makan, minum, tempat tinggal saja ya. Tapi dia melakukan kerja-kerja berat, lari siang, lari malam, ikut perang, resiko kematian tinggi, resiko luka tinggi. Intinya adalah kuda ini sangat nurut dengan orang yang merawatnya atau menyayanginya. Sehingga Allah menyebutkan pada ayat yang pertama, demi kuda-kuda perang yang berjalan sangat tergopoh-gopoh. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini syarrafallahul jihad. Allah Subhanahu wa taala memuliakan gambaran jihad. Ibarat ibadah yang sangat mulia ini, maka kendaraannya pun mulia, tentu sangat mulia. Kemudian Allah menyebutkan sifat kuda yang pertama adalah bisyiddati ba'siha wa iqdamiha. Kuda ini selain kencang larinya, dia berani. Karena kuda ini kalau sudah diarahkan harus maju, ditarik, dia maju ke depan, maka dia pantang untuk takut sehingga dia lari ke belakang. Ini yang pertama. Pelajarannya adalah an-nusari'a fil khairati wa nu'iddu laha. Hendaklah kalau kita mau berbuat kebaikan, kebenaran, kita harus musara'ah, cepat, segera. Contohnya salat. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang segera berangkat ke masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa fis safil awal illa an yastahimu lastahamu alaihi aw fi ma ma'na." Seandainya orang itu tahu fadilah orang yang sholat di saf pertama, berarti orang yang segera. Begitu azan dia berangkat, maka dia dapat saf pertama. Kata Rasulullah, seandainya orang tahu besarnya pahala orang yang sholat di saf pertama, maka orang akan berebut di saf pertama meskipun harus dengan cara undian. Artinya semua orang pingin ke depan, tapi karena nggak cukup harus diundi, maka orang-orang pasti akan ikut undian. Alasannya apa? Karena mereka tahu besarnya pahala saf pertama. Tapi karena banyak orang yang nggak tahu, maka orang santai. Siapakah yang di saf pertama? Orang yang tahu fadilahnya dan dia bersegera menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ini pelajaran dari kuda perang, yaitu segera. Kalau Allah perintahkan, segera ada kemampuan, segera untuk haji. Segera ada kemampuan, segerakan bayar hutang. Segera ada kemampuan, segera laksanakan umrah, bayar zakat apabila sampai pada nisab dan telah sampai 1 tahun dan seterusnya.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fal muriyati qadha, fal muriyati qadha, wa aqsama bil khayli allati tuqidu bihawafiriha an-nar, yaitu kuda-kuda perang yang kalau lari berjalan di atas padang pasir yang sangat panas, kemudian kukunya atau kuku besinya, kaki besinya ini terkena batu, maka batunya akan memercikkan api. Ada bayangkan kalau batu sama memercikkan api berarti sangat kencang atau keras sekali benturannya. Ya, kuda ini Allah ceritakan kalau dia berlari sangat kencang dan kakinya ini menghentak di atas batu, maka akan memercikkan api. Allah bersumpah dengan hal ini. Apa artinya? Al-himmatu wal quwwatu wal iqdam. Hendaklah kita kalau punya keinginan kebaikan, maka kita punya himmah, punya visi, punya keberanian, dan punya kesungguhan dalam kekuatan. Artinya kalau mengerjakan amal soleh, bukan sisa waktu, bukan receh, bukan yang paling sedikit, bukan. Tapi dia berikan waktunya yang terbaik dari sekian waktu yang dia miliki. Dia berkorban dengan harta, bukan asal berkorban, yang penting berkorban, bukan. Tapi dia berikan, dia khususkan, karena kita bisa tadabbur dalam ayat ini bahwa kuda yang dikasih makan aja dan dikasih minum, dikandangin, dilatih, ketika datang perintah jihad dia dibawa lari ke medan perang, dia larinya bukan asal-asal, yang penting sampai, bukan, tapi dia lari sekencang-kencangnya, dihentakkan kakinya sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar percikan api. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fal mughirati subha, maka kuda-kuda perang ini, ya, Allah bersumpah, tughiru 'alal a'da'i waqtas sabah. Kuda-kuda perang ini seringkali diajak berjihad, siap menyerang di waktu sabah, waktu pagi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau menyitir sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah kalau menyerang sebuah pasukan atau musuh, Rasulullah menunggu pagi. Yatasamma'ul adzan, ya, nunggu kedengaran azan atau tidak. Kalau tidak terdengar azan padahal sudah masuk waktu subuh, artinya negeri itu tidak ada sipil muslim, maka Rasulullah menyerang di waktu subuh. Kenapa menyerang di waktu subuh? Karena waktu subuh ini beda pandangan antara dua orang, orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir waktu subuh adalah waktu capek, karena waktu malamnya dia begadang, dia bermusik, dia berjoget, dia minum minuman keras, dia senang-senang di waktu malam, karena gelap, banyak orang tidak tahu. Kalau dia bermaksiat atau dia selingkuh misalnya, dia pilih waktu malam. Maka waktu pagi adalah waktu paling capek dia untuk beristirahat, dia gunakan untuk istirahat. Nah, waktu inilah digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan serangan yang disebut dengan serangan fajar, sehingga diharapkan dengan itu musuh sedang terlena, kaum muslimin mampu mengalahkan musuh. Apa pelajarannya dari kuda perang ini? Pelajarannya adalah hendaklah seorang muslim an naqtarima awqatal bukuri fi a'malina. Adalah seorang muslim memanfaatkan waktu pagi untuk amal yang terbaik. Jadi jangan gunakan waktu pagi untuk amal yang sia-sia, tidur setelah subuh atau tidak beramal, jangan. Contoh amalan waktu pagi subuh, yang pertama sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, di mana hanya 2 rakaat tapi fadilahnya kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian setelah sholat subuh bisa dilanjutkan dengan azkarus sabah, zikir subuh, atau dimulai dengan kerja-kerja dunia. Kalau subuh orang berangkat kerja, kita buka nasi subuh sudah siap, maka insya Allah saingan kita sedikit. Kita bayangkan kalau orang kerja jam 7, cari sarapan jam 6, kita buka dari jam 5, maka insya Allah kita mendapatkan pasar yang besar, karena waktu subuh. Rasulullah SAW mengisyaratkan di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi berkah kepada umatnya di waktu subuh. Atau mulai pagi dengan sedekah. Rasulullah SAW menyebutkan setiap hari turun setiap pagi 2 malaikat. 2 malaikat ini mendoakan orang yang berinfak. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah yang berinfak, gantilah. Ini kapan? Pagi. Ya. Jadi pelajaran dari ayat yang ketiga ini adalah kita manfaatkan waktu pagi. Sedangkan kuda diajak keluar pagi pun, dia bukan ngantuk-ngantuk, dia lari kencang-kencangnya, tenaganya kuat, padahal waktunya orang tidur. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa atharna bihi naqa'a.
kuda yang menerbangkan debu-debu. Ya, jadi kalau kuda itu lewat, kudanya udah lewat, debunya masih sisa. Artinya apa? Debu ini sangat bermanfaat karena kuda ini kuda perang. Debu ini sangat penting ketika terjadi peperangan. Bahkan oleh Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah, ketika 3 komandan umat Islam syahid, 3.000 pasukan kaum muslimin melawan 200.000 orang-orang Romawi, Nasrani, 3 komandan kaum muslimin syahid. Yang pertama adalah Zaid bin Al-Haritha, yang kedua Ja'fir bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Tiga-tiganya syahid. Khalid pasukannya gimana, harus melawan 200.000 pasukan, maka menggunakan teknik apa? Tipuan perang, menggunakan debu. Apa itu? Pasukan yang paling belakang Khalid bin Walid diperintahkan untuk ketika subuh, ya, mereka menerbangkan debu, memukul-mukul apa? Tanah, ya, sehingga debu berterbangan, dan mereka diperintahkan untuk bertakbir dari belakang. Tujuannya apa? Agar musuh mengira kaum muslimin datang pasukan baru lagi, bantuan lagi. Ini mengedonkan semangat musuh atau mentalitas musuh, sehingga pada saat itu kerugian kaum muslimin sangat kecil ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid menggunakan strategi ini. Apa pelajarannya bagi kita semuanya? Sebagaimana Allah memberikan pelajaran kita, gambaran kuda yang kalau dia lari, kudanya udah lewat tapi debunya masih, dan debu itu bermanfaat. Hendaklah seorang muslim an yakuna laha atharun fi atharul khairi fil mujtama. Hendaklah seorang muslim ini punya tinggalan kebaikan bagi sebuah masyarakat. Dia boleh saja sudah meninggal, atau dia boleh saja sudah hijrah, pindah tempat tinggal, tapi pengaruhnya masih berasa. Ya. Semenjak ada dia di situ, sholat subuhnya ramai. Semenjak ada dia di situ, orang-orang fakir terbantu, orang-orang nganggur dapat pekerjaan. Meskipun orang yang sudah meninggal, tapi asarnya, debunya masih dirasakan. Inilah dia ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah fawasatna bihi jam'ah. Fawasatna bihi jam'ah, dari kata wasat artinya tengah. Maksudnya adalah orang-orang penunggang kuda ini ngajak kuda untuk sampai pada posisi paling strategis di tengah-tengah jantung musuh. Ya. Di mana sebuah operasi militer itu dikendalikan di tengah. Dan kuda ini sampai ke tengah-tengah musuh. Di mana untuk sampai ke situ berat karena pasti dijaga paling ketat. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa tengah ini adalah posisi yang sangat strategis. Apa pelajarannya? An-nahrisu ala manzilatin aliyatin barizatin finnas. Adalah seorang muslim ini punya kedudukan penting di tengah-tengah masyarakat. Jadi contoh, jadi teladan. Orang yang punya pengaruh baik, orang yang punya gagasan produktif, orang-orang yang visioner, jujur. Ini adalah seorang muslim seperti itu. Linakuna a'immatan lahum fil khair. Sehingga dia dilihat, dicontoh baik oleh orang lain, dan kebaikannya ditiru. Inilah pelajaran dalam surat Al-Adiyat, 5 ayat pertama dalam surat Al-Adiyat yang disampaikan di tengah-tengah prosesi itikaf di Masjid At-Taqwa di Cilengsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan dalam melakukan kebaikan dengan 5 hal, yaitu yang pertama, berani capek untuk berbuat baik, kemudian cepat dalam melakukan kebaikan, kemudian yang ketiga adalah dia punya visi yang jauh untuk melakukan amal soleh, yang keempat dia meninggalkan jejak kebaikan, dan yang kelima dia menjadi orang yang pertama, ra'id, atau contoh ya, teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum jami'an, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.